Obrolan inspiratif, penuh semangat dan kreatif. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast DKV Vibe Muska. Hari ini kita bakal bahas hal yang dalam banget tapi sering dilupain banyak orang, yaitu adab lebih tinggi daripada ilmu. Wah, kedengarannya seru banget ya. Tapi bener deh, topik ini tuh ngena banget dalam kehidupan kita, khususnya di kalangan pelajar. Dan tentunya Dina di sini nggak sendirian dong. Udah ada narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Dwi Fitriani. Beliau adalah guru di SMK Muhammadiyah Sekampung yang selalu membawa energi positif dan memberikan inspirasi buat kita semua. Langsung aja kita sapa Ibu Dwi. Halo Ibu. Halo Dina. Gimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar Ibu sehat. Bagaimana kabar Dina? Alhamdulillah selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Bu, ngomong-ngomong tentang adab nih ya. Ibu pernah nggak sih ngelihat anak nih ya, dia tuh pinter nih ya, tapi beliau nih nggak punya adab gitu. Kalau Ibu tanggapnya gimana? Lebih keren mana sih Bu antara anak yang pinter tapi nggak punya adab, lebih yang mana gitu? Oke. Kalau masalah tentang adab dan ilmu itu adalah ilmu dan adab yang harus saling beriringan anakku. Jadi kalau misalnya Dina tadi nanya, Ibu kalau misalkan ada anak yang pinter tapi dia nggak punya adab, ataupun dia tuh kurang pinter Bu tapi sopan banget, Ibu lebih suka yang mana? Ibu sebagai guru menilai banyak siswa. Di sini siswanya bukan cuma dari jurusan DKV aja, tapi ada TKJ, ada juga TO, dan ada juga Teknik TP, permesinan. teknik permesinan. Oke, berbagai macam karakter siswa-siswi yang ada di SMK Muhammadiyah Sekampung Ibu temui, termasuk ciri-ciri anak yang memang dia itu berkarakter yang sombong, ataupun dia punya adab yang tinggi, ataupun Ibu bisa menjadikan dia itu salah satu anak yang bernilai positif karena memang punya adab, itu Ibu juga temuin. Contohnya kayak di kelas ya Din, Ibu juga ngajar anak di kelas. Dia pintar di mata pelajaran, pintar di dalam segala hal, tetapi tidak menjaga adabnya terhadap teman-temannya, terhadap lingkungan, terutama juga terhadap guru. Apa coba? Lebih sombong karena ngerasa dirinya lebih pintar. Betul. Nah, Emang seringnya gitu. beda halnya sama anak yang biasa-biasa aja Dina. Dia di pelajaran akademik di kelas, kayak misalnya pelajaran pun dia nggak terlalu pintar banget ya di akademik tuh tidak terlalu pintar, tetapi sopan sama guru, sama teman juga saling menolong. Ketika lewat di koridor ketemu guru, dia mau nyapa, senyum, sopan lah intinya itu ya, dia sopan lah ya Din. Itu pasti lebih dihormati atau guru tuh lebih melihat anak-anak yang seperti itu, lebih respect sama yang seperti itu gitu loh Din. Makanya kita itu kalau belajar ilmu tidak disertai dengan adab itu sama saja seperti bumerang buat nyerang diri sendiri. Kalau kita punya ilmu tapi tidak ada adab, ilmu yang kita dapat bisa salah kita gunakan dalam hal-hal yang negatif yang harusnya kita tidak lakukan itu, tapi kita lakukan. Kenapa? Karena tidak adanya adab gitu Din. Jadi Rasulullah juga sebagai suri tauladan kita ya Din ya. Kita punya baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau adalah cerminan buat kita semua, bahwa beliau menjunjung tinggi adab yang luar biasa, ilmu yang beriringan dengan adab. Itu salah satu contoh buat kita ya Din ya, sebagai umatnya, untuk apa? Supaya kita tidak salah melangkah. Kalau Dina punya ilmu yang lebih tinggi, semakin tinggi ilmu semakin menunduk. Biar apa? Biar tidak ilmu padi. Ilmu padi itu dia. Benar-benar. Itu sih Din yang kalau Ibu tangkap dengan berbagai proses yang ada di sekolahan kita, yang kita temui di lingkungan sekolah kita, siswa-siswi yang ada di sekolahan kita. Terus ada juga ya Din, sekarang nih kemarin Din, belum lama ya, kemarin kayaknya Ibu sangat terharu lihat postingan salah satu siswa dari SMK Muhammadiyah Sekampung tentunya yang menjadi contoh adab yang bagus banget. Contohnya seperti apa? Di salah satu kelas, sepertinya kalau Ibu nggak salah lihat di salah satu media sosial yang lagi viral ya, itu siswa kita di kelas 10 jurusan TO sepertinya, mereka itu sangat empati terhadap temannya.
Jadi temen yang ngelihatnya pakaiannya nggak rapi atau lusuh atau nggak bagus atau sepatunya yang nggak bagus, mereka patungan untuk beli sepatu Masya gitu. Allah. Itu kan salah satu adab yang luar biasa ya. Alhamdulillah siswa-siswi di SMK Muhammadiyah Sekampung itu menjadi cerminan buat siswa-siswi lain lah. Tentunya kami sebagai guru di SMK Muhammadiyah Sekampung itu mengajar bukan hanya sekedar akademik aja Dina, tetapi juga mengajarkan tentang akhlakul karimah. Itu yang paling penting Din. Ibu juga di kelas ya Din, tentunya ketika ibu mengajar khusus pelajaran ibu, sebelum ibu mengajar itu ibu selalu menekankan kepada anak-anak peserta didik ibu untuk apa? Menjaga adabnya. Itu yang utama. Kalau pinter nomor 2, Iya benar-benar. tapi adab yang utama anakku. Benar-benar. Ibu selalu menekankan ke siswa-siswi untuk apa? Jaga sopan santunnya, jaga lisannya. Kalau nggak penting ngomong, nggak usah ngomong. Bercanda pun ada batasnya. Ibu selalu mengingatkan mereka seperti itu. Ketika ada guru di dalam kelas, tolong berusaha menghargai. Kita Iya, saling benar. menghargai. Itu salah satu adab juga. Nah, Itu. iya Bu, benar. Iya Bu, kadang kan ada ya temen Dina tuh kayak, alah itu cuma bercanda tuh. Tapi sebenarnya itu nyakitin banget loh. Ibu bisa nggak sih bedain antara masih bercanda yang wajar atau yang udah kelewatan, udah gak sopan, itu gimana Bu? Oke, jadi gini Dina, biasanya kan kita tuh punya teman berbagai macam karakter ya Dina. Benar-benar. Ada yang senengannya ngebanyol, bercandaan, ya kan, ada yang begitu. Ada yang dia tuh orangnya ya diem aja gitu kan. Sekalinya dibercandain mungkin dia pikir bercandanya biasa, tapi karena dibawa ke hati, Perasaan. jadi dia tersinggung. Tapi baiknya begini, berusaha untuk bercanda itu yang membahagiakan Dina. Bagaimana caranya kita buat orang bercanda tapi bercandanya membahagiakan? Gimana sih Bu membahagiakan? Kayak gini, kayak misalnya Dina ibu bercandain, ibu bercandanya Dina itu nyindir Dina, berarti Dina ngerasa nggak nyaman. Itu menurut Dina bercandanya udah kelewatan apa enggak? Iya dong, kelewatan dong. Nah itu salah satu contoh bercanda yang kelewatan. Kalau bercanda yang membahagiakan itu ibu bercandain, walaupun gini ya, kamu pakai jilbabnya berantakan nih, tapi ibu bilangin, ih cantik banget sih gitu. Apanya sih, nanti coba deh ngaca dulu. Nah jilbab dia berantakan tuh, kan dia ngaca, kayaknya berantakan. Nah sekarang udah rapi, ya itu namanya bercanda yang membahagiakan. Begitu Dina. Sebenarnya anak-anak sekarang tuh perlu banget ya Dina, sebagai guru juga ibu juga PR juga sih, bagaimana caranya menekankan anak-anak sekarang di era yang udah modernisasi seperti ini, itu lebih menjaga adabnya gitu. Tapi kalau dibandingkan memang di zamannya ibu jauh banget Dina, jauh banget terbalik adabnya ya Din. Makanya para guru juga bukan hanya mengajarkan akademik tadi Din, tapi juga mengajarkan karakter. Itulah PR buat kita. Mudah-mudahan ibu selaku guru di SMK Muhammadiyah Sekampung ini juga selalu berdoa anak yang lulus dari SMK Muhammadiyah Sekampung ini bukan cuma pinter di bidang akademiknya, tapi juga menjaga adabnya juga bagus gitu loh. Ibu kan sebagai guru ya Bu. Iya. Kalau dibilang penerapan di kelas sikap adab lebih tinggi daripada ilmu, itu ibu gimana? Adab lebih tinggi dari ilmu. Kalau ibu ya memang menerapkan itu di kelas ya nak ya. Adab lebih tinggi dari ilmu. Supaya apa? Supaya siswa-siswi yang merasa dirinya itu lebih daripada yang lain tidak merasa sombong, tidak merasa bahwa saya loh lebih bisa, kamu loh apa, kamu loh nggak ngerti apa-apa gitu. Ya sih kadang kan kayak gue loh, ini loh pinter loh, harus gini ya benar-benar. Gitu. Tapi kan dia juga pernah ketemu ya sama teman-teman yang kadang kayak gitu ya. Iya emang sering banget sih. Tapi Din, orang yang punya adab lebih tinggi daripada ilmu ya. Ini nyatanya yang ibu lihat memang kan, di kehidupan nyatanya itu dia lebih terarah gitu loh Din. Kenapa? Karena orang lebih menghormati gitu loh Din. Orang lebih menghormati orang yang punya adab Din daripada orang yang sombong. Dia punya ilmu tinggi tapi dia nggak punya sopan santunnya sama orang yang lebih tua. Ya dia nggak bakal diririk. Tapi kalau misalkan dia nggak punya ilmu nih Bu, tapi dia adabnya bagus, itu patut kita hormati Bu. Ya iya dong. Justru malah kata ibu tadi itu contohnya. Tidak perlu ilmu itu tinggi, tetapi adabnya itu dia selaras,
orang malah menghormati hal yang seperti itu di. Tapi lebih baik setara gitu ya Bu, Iya, antara betul. ilmu dan adab itu tadi. Iya betul. Itu sih Din. Nah Bu, ada nggak Bu contoh nyata? Kemarin juga ada yang ramai ya Bu ya. Di mana tuh? Oke, yang masalah Enggak kayak sih Bu, yang merokok itu kalau Ibu Iya. jadi kepala sekolah yang itu gimana Bu? Oke, kalau itu sih Ibu belum bisa berkomentar yang panjang ya masalah yang kayak gitu ya Din ya. Yang jelas secara umum aja Din, kita tuh harus bisa membedakan. Ketika itu hal yang benar, ikutin. Tapi kalau nggak benar jangan diikutin. Gitu loh. Iya, benar. Kadang kan anak-anak sekarang benar nggak benar diikutin. Diikutin? Malah demo lagi, aduh. Nah, terus juga media sosial itu juga sangat berpengaruh Dina. Tolong bijak-bijaklah bermedia sosial. Tuh, kadang-kadang kalian itu ngeliat yang lagi rame kayak sekarang, ataupun kalian pengen terkenal dengan berbagai macam hal. Hal yang konyol aja dilakuin. Semua gitu kan. dihalalin demi VYP itu tadi kan. Iya betul. Oh my God. Padahal kita itu sekolah di notabene agama. Betul. Harus jaga akhlak yang lebih baik. Betul. Kayak apa Dina? Di rumah nggak pakai jilbab, di sekolah pakai jilbab. Berusaha juga gimana caranya di rumah berusaha pakai jilbab gitu. Terus kalau mau bermedia sosial juga harus bijak-bijak ya Dina ya. Kayak misalnya foto dikiranya memang fotonya bikin dia namanya jadi rusak, ya nggak usah disebar gitu atau nggak usah diposting gitu loh. Jadi kalau kita mau posting sesuatu tuh ya kita harus disaring-saring dulu lah gitu. Itu juga salah satu adab Dina. Jadi kita bermedia sosial, terus juga berkomunikasi sama masyarakat, terutama kalau kita di lingkungan guru ya Din. Nah itu tadi. Tapi Ibu rasa untuk siswa-siswi SMK Muhammadiyah Sekampung ini, mereka semua lagi berusaha untuk belajar adab yang baik gitu loh. Dan alhamdulillahnya semakin kesini semakin terlihat banget akhlaknya makin baik. Terus juga karena sehari-hari itu tadi kan diajarin. Nah, itu tadi. Lama-lama terbiasa. Karena dipaksa. Awalnya kan terpaksa ya Bu. Betul. Kayak misalkan nih, diajarin dari kecil sholat. Terpaksa kan awalnya. Ya, biasanya etika juga gitu. Benar. Sholat subuh tuh. Sholat subuh. Dibangunin males kan. Apa-apa yang memang biasanya itu diawali dengan terpaksa, lama-lama terbiasa. Betul. Terbiasa gitu kan. Tapi ya dukungan dari orang tua di rumah juga salah satu pendukung yang paling penting. Betul banget. Ajaran orang tua itu. Iya, ajaran adab itu juga salah satu pendukung dari orang tua di rumah. Bukan cuma guru di sekolah. Guru di sekolah mengajarkan, tetapi kalau orang tua di rumah tidak mengajarkannya ya sama aja gitu. Iya, betul. Gitu sih Din yang bisa Ibu ceritakan tentang adab ya Din ya. Mudah-mudahan obrolan kita di kali ini bisa bermanfaat. Terus juga anak-anak di SMK Muhammadiyah Sekampung ini makin jadi anak yang lebih baik, menjaga akhlaknya. Alma mater sekolah itu penting untuk dijaga Dina. Alma mater sekolah, nama baik kita, nama baik keluarga. Nah itu penting banget Dina. Jadi kalau berbuat sesuatu tuh dipikir 2 kali supaya tidak salah melangkah. Gitu. Kalau kita berpendidikan harus diselaraskan dengan adab supaya tidak salah dalam menggunakan ilmu itu sendiri. Betul. Gitu sih Din. Bu, ternyata sepenting itu ya adab bagi seorang pelajar ya Bu. Iya betul. Dan pastinya kalau di cerminan kehidupan kita ya, adab itu siapa sih Bu yang menyontohkan loh? Oke, kalau contoh contoh siapa nih? Ini contoh apa dulu nih? Contoh tokoh. Tokoh yang mencerminkan perbuatan adil. Kalau tadi ya, kalau yang Ibu dari awal bilang kan kita memang punya tuntunan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu adalah contoh kita, suri tauladan kita untuk apa? Untuk mengetahui bahwa adab itu lebih tinggi dari ilmu. Pelajaran ilmu boleh, tapi adab tidak boleh ditinggalkan gitu. Tapi kalau dari tokoh Indonesia yang Ibu jadikan cermin adalah tokoh kita, yaitu KH Ahmad Dahlan. Beliau adalah tokoh suri tauladan juga di
kehidupan kita ya, untuk menjadikan gambaran supaya apa, kehidupan pembelajaran itu tidak cuma hanya soal akademik saja, tetapi juga akhlaknya ada, tetapi juga adab soal tentang terhadap orang tua, tentang guru dan teman-teman. Nah itu, menurut Ibu, Kak Ahmad Dahlan juga salah satu tokoh yang luar biasa ya Dina. Makanya alhamdulillah SMK Muhammadiyah Sekampung ini semakin berkembang, semakin baik, semakin maju dari tahun ke tahun, luar biasa. Alhamdulillah ya Din ya. Oke, Dina bangga kan sekolah di SMK? Bangga banget dong. Jangan lupa teman-teman, kalau punya saudara atau adik, sekolahin aja di SMK Muhammadiyah Sekampung. Ayo Bu, terakhir nih pesan buat teman-teman yang lagi nonton video ini tentang adab lebih tinggi daripada ilmu. Biar teman-teman tahu nih bahwasanya adab itu nomor 1, ilmu nomor 2. Oke, sederhana aja sih Nak. Untuk pesan Ibu tidak perlu yang wah-wah ya. Kalau untuk sekelas kalian pelajar, siswa-siswi yang ada dimanapun, jagalah adab kalian terhadap orang tua, terhadap guru dan teman. Berkata yang baik, kalau tidak penting tidak usah bercanda yang kelewat batas atau menyinggung perasaan orang lain gitu. Itu sih pesan dari Ibu. Oke. Jadi gitu teman-teman. Ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa cahaya, panas tapi tidak menerangi. Terima kasih ya Ibu telah berbagi cerita inspirasi itu. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, subscribe tentunya. Oke. Dadah. Dah.